Bab 3651 Perbedaan Besar. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka setelah menunggu lama dalam kegelapan. Tiba-tiba, Asof mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasakan firasat buruk di perutnya. Apakah mereka belum datang? Dia bergumam. Floyd juga merasa aneh. Lagi pula, pangkalan itu tidak terlalu jauh. Hanya butuh 1 jam bagi Forlevia dan yang lainnya untuk tiba dengan berjalan kaki. Mengapa saya belum merasakan aura mereka? Mereka seharusnya segera datang, kata Floyd ragu-ragu. Saat dia selesai, suara mengejek terdengar. Tuan Asof, Anda bersembunyi dengan sangat baik. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Silas, Floyd dan Asof tenggelam. Suara itu tidak bisa lebih akrab bagi mereka. Kenapa dia di sini? Sebelum Floyd bahkan bisa merenungkannya lebih jauh, dia merasakan gelombang aura asing mendekati mereka ke segala arah. Lari, teriak Asof. Itulah satu-satunya pikiran yang muncul di benaknya. Asof telah menyaksikan kekuatan Silas sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan yang terakhir dengan tingkat kultivasinya saat ini. Meskipun Floyd relatif kuat, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan Silas. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Anda benar-benar dikelilingi. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Suara Silas terdengar lebih dekat, dan ada sedikit sarkasme di dalamnya. Silas, kenapa kamu di sini? Tanya Floyd. Dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya daripada menghindari pihak lain. Saat ini, dia memiliki tingkat kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat percaya dia bisa melawan Silas setelah semua energi yang dia habiskan. Selain itu, dia yakin bahwa cadangan akan segera tiba. Begitu Floyd menggabungkan pasukan dengan tentara, mereka akan bisa bertarung melawan Silas. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka akan bisa membuatnya mundur. Jelas, Silas telah melihat melalui rencana Floyd. Sambil menyeringai, dia bertanya, Floyd, tidakkah kamu menemukan caramu mengulur waktu sedikit, murah? Bagaimanapun, saya pikir Anda bisa menyerah menunggu cadangan. Tangan mereka saat ini penuh. Aku khawatir mereka tidak punya waktu untuk membantu kalian. Baiklah, mari kita potong cer asterisk P dan bertarung. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat kali ini. Petik 2. Silas menusuk harga diri Floyd. Apa yang kamu lakukan pada pangkalan? Floyd bertanya ketika kepanikan muncul di hatinya. Memikirkan Forlevia dan yang lainnya membutuhkan waktu lama untuk datang membuat Floyd menyadari bahwa mereka dapat diserang oleh Ordo Glorian. Silas mencibir, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Kami telah bersembunyi di dekat pangkalan selama beberapa waktu, hanya menunggu Tuan Asof jatuh ke dalam perangkap. Yah, sepertinya kesabaranku akhirnya terbayar. Ekspresi Asof jatuh. Anak muda, kita mungkin memiliki kesempatan untuk selamat jika kita bergabung, kata Asof muram. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti identitas dan kebanggaan mereka, selain mengamankan hidup mereka sendiri. Namun, Silas sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Betul sekali, yang terbaik bagi Anda berdua untuk bergabung. Kalau tidak, itu tidak akan cukup menantang. Beraninya dia mengejek kita. Darah Floyd mendidih. Tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dia menerjang ke depan dan melemparkan pukulan ke kepala Silas. Menarik, Silas mencibir, tampak seolah-olah dia tidak punya niat untuk menghindari serangan itu. Dengan itu, dia menyerang Floyd dengan serangan yang sama. Ledakan memekakkan telinga terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Kemudian, gelombang energi yang kuat dari tabrakan menyebar ke seluruh hutan dan menyebabkan banyak pohon di dekatnya hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Tubuh Floyd terbang keluar seolah-olah dia telah menabrak kereta berkecepatan tinggi. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Retakan. Butuh beberapa kali tabrakan dengan pohon dengan ukuran berbeda untuk memaksa Floyd berhenti. Apakah dia benar-benar kuat? Floyd berkata pelan, merasa terkejut sampai ke intinya. Floyd telah mengerahkan segalanya untuk serangan pertama. Namun, Silas tidak hanya menetralkannya, tetapi dia juga menyebabkan yang pertama terbang keluar dan menderita luka dalam. Sementara itu, Asof telah menyerang dengan menyergap Silas dari belakang. Bab 3652 Prasangka terhadap Gloria. Kamu harus cukup mampu untuk menyergap seseorang. Jika tidak,
Anda hanya menempatkan diri Anda dalam bahaya. Saat Silas mengatakan itu, dia berbalik dan meluncurkan tendangan tanpa melihat. Sebuah kekuatan yang kuat ditembakkan ke daerah itu. Asof berhenti ketika dia berada sekitar 3 meter dari Silas. Seolah-olah Asof dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak bisa membebaskan diri. Nyah, Silas berteriak, dan perisai yang tidak bergerak mengamuk dalam sekejap. Setelah itu, kekuatan yang kuat melemparkan Asof ke langit. Saat dia masih melayang ke langit, dia memuntahkan darah, karena dia telah menderita kerusakan serius dan luka dalam di matanya. Berdebar, Asof terbanting keras ke tanah setelah terlempar sekitar 30 meter melintasi hutan. Auranya langsung layu. Dia terlalu kuat. Tiba-tiba, perasaan putus asa merayapi Asof dan Floyd. Mereka telah bergabung, namun mereka tidak dapat menahan lebih dari 3 serangan dari Silas. Perbedaan antara kekuatan Silas dan duo itu terlalu besar. Lagi, Silas memberi isyarat pada mereka, menantang mereka untuk menyerangnya lagi. Melihat itu, Floyd menerima tantangan itu. Sayangnya, hasilnya lebih buruk, dan luka-lukanya lebih parah. Yang benar adalah Floyd akan mati jika Silas menyerang dengan sekuat tenaga. Puff, ini tidak menyenangkan. Tuan Asof, Anda harus ikut dengan saya. Kalau tidak, kamu akan terus menderita, kata Silas sambil menyeringai. Daripada pergi bersamamu, aku lebih suka kau membunuhku. Suara Asof serak. Dia masih bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya memikirkan pertemuannya di ruang bawah tanah Corspit. Itu bukan terserah kamu. Silas muncul di hadapan Asof dalam sekejap dan meraih tenggorokan Asof tanpa memberinya kesempatan untuk sadar. Sama seperti itu, Silas menggendong Asof dengan satu tangan seolah yang terakhir adalah anak ayam kecil. Asof ingin membalas, tetapi dia ditahan oleh energi yang menakutkan, yang mencegahnya bergerak 1 inci pun. Floyd, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Lanjutkan berkultivasi, atau kamu akan tetap tidak berguna seperti sampah, cibir Silas. Dengan itu, dia berjalan pergi, membawa Asof bersamanya. Floyd terlalu terkejut untuk kembali sadar seolah-olah dia disambar petir. Keyakinannya telah mengalami pukulan yang luar biasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara langkah kaki dan suara berbicara membuat Floyd kembali ke dunia nyata. Floyd, di mana kamu? Lihat, di sana. Floyd, di mana Tuan Asof? Ketika suara-suara itu semakin dekat, Floyd berangsur-angsur pulih dan melihat Forlevia dan yang lainnya. Tuan Asof dibawa pergi oleh Silas. Suara Floyd terdengar gemetar. Dia sangat malu sehingga dia tidak berani menatap mata orang lain. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat Silas membawa Asof pergi. Azure Dragon dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Saat itu, mereka tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Katakan yang sebenarnya, Floyd. Apakah Anda memberitahu Gloria tentang Tuan Asof juga? Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Bagaimana bisa markas kita tiba-tiba diserang oleh Ordo Glorian pada saat yang bersamaan? Yang paling penting, bagaimana Silas datang begitu cepat? Phoenix dan yang lainnya masing-masing melontarkan pertanyaan untuk menyalahkan Gloria. Memang benar bahwa terlalu kebetulan untuk pangkalan berada di bawah serangan Ordo Glorian pada saat yang sama. Yang paling penting, penyerang dari markas semuanya adalah prajurit fatalis yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan kata lain, mereka pada dasarnya adalah umpan meriam yang digunakan untuk menghentikan Forlevia dan yang lainnya dari menyelamatkan Floyd. Selama waktu itu, Silas secara pribadi datang dan membawa Asof pergi. Oleh karena itu, wajar bagi orang banyak untuk berpikir Gloria terlibat di dalamnya. Meski begitu, pertanyaan dan tuduhan mereka membuat Floyd marah. Apa hubungannya dengan Gloria? Dia hanya mematuhi perintah persekutuan suci untuk mencari Tuan Asof. Mereka hanya memiliki prasangka terhadapnya. Semakin Floyd memikirkannya, semakin kesal dia. Kemudian lagi, dia tahu itu bukan waktu yang tepat untuk berkelahi. Bab 3653 Kamu tidak manusiawi. Floyd merasakan amarahnya berkobar di Phoenix dan rentetan pertanyaan lainnya. Namun dia menahannya, tahu itu bukan waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberitahu mereka bahwa saya sudah memberitahu Gloria tentang Tuan Asof. Berdasarkan prasangka Phoenix dan yang lainnya terhadap Gloria, mereka pasti akan curiga padanya. Saya masih tidak memiliki kekuatan wacana di pangkalan. Saya tidak memberitahu Gloria apapun, bantah Floyd.
Selain itu, Silas sudah mengaku tentang Ordo Glorian mengirim pasukan ke daerah dekat pangkalan. Phoenix dan yang lainnya menyerah berusaha menerobos sikap tegas Floyd. Kalau begitu, apakah Tuan Asof pernah memberitahumu sesuatu? Azure Dragon melanjutkan pertanyaannya. Floyd menggelengkan kepalanya. Silas dan yang lainnya tiba tidak lama setelah Tuan Asof dan aku bersembunyi. Kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan penyesalan atas jawabannya. Phoenix dan yang lainnya kecewa. The Glorian Order sekarang telah menangkap setiap pelarian. Orang-orang ini kemungkinan besar tahu tentang rahasia Ordo Glorian. Mereka bahkan mungkin tahu tentang identitas penguasa Ordo. Sekarang, bahkan satu-satunya petunjuk penting yang kita miliki mengarah ke jalan buntu. Semua orang kembali ke markas dengan kekecewaan dan keputusasaan yang membebani mereka sementara Floyd terus melahap tanpa menahan diri. Berbeda dengan kesuraman yang lain, Floyd merasa bersemangat. Kemampuan yang ditunjukkan Silas dalam pertarungan sebelumnya telah memacu Floyd untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, kegembiraan mengalir melalui Gloria saat dia melihat Asof yang terkuras tenaganya merosot ke tanah di ruang bawah tanah. Bagaimana perasaan Anda, Tuan Asof? Tentang kembali ke sini, ejek Gloria. Ekspresi Asof suram, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia melahap semua kekuatanku begitu aku dibawa kembali ke sini, lalu menggesekkan semua obat ajaib yang kumiliki pada diriku. Meskipun begitu, dia masih mematahkan setiap meridian di tubuhku karena dia tidak merasa yakin. Aku sekarang lumpuh, tidak ada harapan bagi saya untuk sembuh. Gloria, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Asof bertanya dengan sedih. Tidak, kamu harus tetap hidup. Gloria menjabat tangannya. Kalian semua akan menjadi saksi terbaik saya tentang bagaimana saya menguasai dunia. Anda tidak akan mati, setidaknya tidak sebelum saya memiliki dunia ini dalam genggaman saya. Hahaha, Gloria tertawa gila. Saya telah menangkap semua orang dan tidak mengungkapkan identitas saya. Saya akan lebih percaya diri dalam mengambil alih dunia ini jika saya tahu seberapa kuat dunia legendaris dan menteri. Pada pemikiran itu, dia melanjutkan, oh benar, Tuan Asof, Floyd adalah orang yang memberitahu saya tentang keberadaan Anda. Terkejut. Gloria tertawa lagi. Asof tersambar petir. Dia tidak menyangka Floyd menjadi snitch yang membuatnya tertangkap. Sonja dan yang lainnya telah kehilangan semua harapan. Posisi Floyd saat ini paling menguntungkan Gloria. Pentingnya tempat Levi di Floyd hanya akan meningkatkan status Floyd di pangkalan. Dengan seseorang seperti itu yang membantu Gloria dari kegelapan, kami pikir bahkan Levi mungkin akan jatuh ke dalam cengkeraman Gloria pada akhirnya. Sonja dan dua lainnya mengatupkan gigi mereka saat ingatan tentang bagaimana Gloria menangkap mereka muncul ke permukaan. Floyd, kamu bodoh asterisk. Siapapun yang memiliki otak bisa melihat melalui tindakan Gloria. Floyd, kau terbelakang. Anda akan menjadi orang yang mendorong Levi dan teman-temannya untuk jatuh. Floyd, kamu B*. Saya akan mengalahkan Anda menjadi bubur jika saya memiliki kesempatan. Garis-garis kemarahan terukir di wajah Sonja dan yang lainnya saat mereka memaki Floyd dalam pikiran mereka. Mengetahui hal itu, Asof hampir mendapat serangan dari kemarahan yang mengoyak dirinya. Saya tidak percaya bahwa yang dibutuhkan hanyalah seorang idiot seperti Floyd untuk menghancurkan semua yang telah saya kerjakan. Asof memarahi Floyd diam-diam. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu marah. Aku terlalu menawan untuk para pria. Bab 3654 Tuan. Seorang penjilat seperti Floyd, tentu saja, bersedia melakukan apa saja untuk saya. Bahkan jika saya memintanya untuk melompat ke kematiannya, dia akan melakukannya dalam sekejap, apalagi memberitahu saya tentang kalian, lanjut Gloria seolah tahu apa yang dipikirkan penonton. Sonja dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Terlepas dari keengganan mereka masih harus mengakui kata-kata Gloria itu benar. Mereka tahu kemampuan Gloria dalam mengendalikan pria dengan cukup baik, terutama ketiganya. Banyak anggota laki-laki dari Ordo Gerejawi begitu terobsesi dengan Gloria sampai gila. Orang-orang itu mungkin memegang posisi berpengaruh atau kultivator dengan bakat luar biasa. Mereka bahkan tidak akan berpikir dua kali tentang bunuh diri massal untuk menutupi Gloria. Dia memiliki teknik mengerikan untuk mengendalikan pria. Maklum, dia menyuruh Floyd makan dari telapak tangannya. Tentu saja, tidak ada dari kalian yang perlu khawatir.
Aku akan membalaskan dendammu atas pengkhianatan Floyd. Menangkap kebingungan di wajah mereka, Gloria menjelaskan, Floyd, sebagai pion, masih berguna bagiku sampai sekarang. Dia mungkin bisa mengetahui semua identitas dan latar belakang menteri dan bahkan memberikan pukulan berat pada Levi pada saat yang genting. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, aku akan membiarkan kalian semua bersamanya untuk menghilangkan kebencian yang membara di dalam dirimu. Bagaimana tentang itu? Aku baik, bukan? Semua orang tercengang dengan caranya yang mengerikan. Dia seperti mimpi buruk sebagai musuh. Sementara itu, Levi dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya garis lay spiritual Elterton untuk bermetamorfosis. Sekali lagi, kemampuan mereka telah menembus ke tingkat lain. Dibandingkan dengan metamorfosis sebelumnya, kekuatan Levi telah meningkat ke tingkat lain. Selain itu, dia telah menemukan elemen penting. Garis lay super spiritual Elterton mirip dengan garis lay super spiritual Atlantis di dasar laut. Mereka berdua sengaja disegel oleh kekuatan misterius. Itu kemungkinan besar oleh beberapa pejuang elit. Levi memiliki deduksi itu karena dia merasakan sedikit rasa jijik pada aura yang tertinggal di sana saat dia memurnikan energi spiritual untuk metamorfosis. Aura adalah akibat dari energi yang digunakan para pejuang elit untuk menyegel kekuatan garis lay spiritual. Kami beruntung energinya cukup untuk menyegel kekuatan di dalam garis lay super spiritual. Jika tidak, efek metamorfosis akan berkurang secara signifikan jika sejumlah besar aura para pejuang elit telah menyusup ke garis lay spiritual. Bertabrakan dengan energi asing dari kultivator lain selama pemurnian energi spiritual mungkin menghabiskan lebih banyak energi daripada yang diperlukan untuk melawan kekuatan garis lay spiritual. Dalam kasus yang serius, kultivator bahkan mungkin mengalami psikosis. Dalam hal ini, seseorang telah menyegel energi spiritual dunia ini. Bahkan Levi terkejut dengan kesimpulannya. Bagaimanapun, ledakan energi spiritual memang menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka terakhir kali. Siapa yang telah melindungi rakyat? Levi bingung. Membayangkan jumlah kekuatan yang mengerikan yang dibutuhkan seseorang untuk menyegel energi spiritual dari alam yang luas ini telah membuatku takjub. Saya ingin tahu pejuang atau organisasi elit seperti apa yang memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat itu, para menteri, dunia legendaris, dan mentor misteriusnya muncul di benak Levi. Mungkin mentor berasal dari dunia legendaris itu. Dia bahkan mungkin seorang petarung elit di dunia itu. Levi tiba-tiba menantikan dunia legendaris itu. Sebelum melahap garis lay super spiritual, Levi mungkin khawatir tentang dunia legendaris. Tetapi dengan dorongan kekuatannya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung melawan para pejuang elit itu. Dia bahkan ingin menjelajahi dunia itu. Dengan kemampuan saya saat ini, di mana saya berdiri di dunia itu? Levi tenggelam dalam pikirannya. Mungkin saya bisa menemukan keberadaan mentor di sana. Aku mulai merindukannya setelah sekian lama. Pada pemikiran Levi yang berpacu, metamorfosisnya hampir berakhir. Dia mengumpulkan pikirannya dan fokus pada penyaluran teknik dasar. Bab 3655 Penemuan Dewa Digital. Dengan penyaluran cepat dari teknik dasarnya, tubuh dan meridian Levi berulang kali ditempa dan diperkuat. Kilauan emas samar mulai muncul di tubuh Levi. Begitu saja, beberapa hari berlalu, dan Levi perlahan membuka matanya. Astaga, mata itu seperti dua senjata ilahi yang tak tertandingi terhunus, membuat orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Levi berdiri perlahan. Ada aura menakutkan di setiap gerakannya. Tubuhnya sangat kuat, memberi orang perasaan yang kuat dan kuat bahkan ketika dia hanya berdiri diam. Kekuatan yang begitu menakutkan. Levi sangat senang. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke Gletser yang menjulang di ujung yang jauh. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya benar-benar bertentangan dengan hukum alam. Levi mengayunkan tinjunya dengan kecepatan yang sangat rendah, tetapi kekuatan yang dipancarkan sangat menakutkan. Sepertinya ruang di mana lintasan kekuatan tinjunya bersiul terdistorsi dalam sekejap. Suara retak yang menusuk terdengar seolah-olah ruang itu hancur setelah sangat cacat. Ledakan. Setelah beberapa saat, kekuatan pukulannya menghantam Gletser. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Gletser mulai retak. Sebuah lubang terlihat di tengah Gletser. Itu mulai pecah di sekitar lubang di tengah. Dalam hitungan detik, seluruh Gletser runtuh. Pukulan yang sangat kuat,
Saya hanya menggunakan sekitar 20 hingga 30% dari kekuatan saya. Ini luar biasa. Levi terkejut sekaligus senang dengan pemikiran itu. Dengan kecakapan tempur seperti itu, dia tidak perlu takut pada tundera dan kekuatan luar biasa yang dia peroleh dari tempat legendaris itu. Tidak butuh waktu lama bagi Winona dan yang lainnya untuk menyelesaikan kultivasi mereka satu demi satu. Kekuatan mereka juga meningkat secara signifikan. Mengetahui bahwa bawahannya juga lebih kuat sekarang, Levi merasa lebih percaya diri. Saya punya banyak penemuan terbaru di sini. Saya harap mereka dapat membantu Anda. Pada saat ini, kabar baik datang dari Dewa Digital. Levi dan yang lainnya segera mengikuti Digital God ke tempat pengujian, hanya untuk mengetahui bahwa salah satu penemuan terbaru yang disebutkan Digital God adalah jenis armor baru. Permukaan armor itu bersinar dengan lingkaran merah gelap. Itu terbuat dari semacam logam. Meskipun armornya terlihat sangat tipis, fluktuasi energi di dalamnya sangat kuat. Saya membuat ini dengan energi spiritual dari garis lei super spiritual dan batu spiritual khusus. Apakah Anda ingin mencobanya? Tanya Dewa Digital sambil tersenyum. Awalnya, Levi tidak terlalu tertarik. Lagi pula, untuk petarung selevelnya, dia bisa mematahkan segala jenis armor yang dipakai lawannya hanya dengan satu pukulan. Coba saja, mungkin Anda akan mendapatkan kejutan. Dewa Digital sangat ingin tahu tentang kekuatan baju besi dalam praktiknya. Dewa Digital telah melihat betapa kuatnya pukulan Levi. Kekuatan seperti itu sangat cocok untuk menguji penemuan terbaru saya. Oke, aku akan melakukannya hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Levi tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Dewa Digital. Namun, mari kita coba di luar. Kalau tidak, saya khawatir tempat pengujian Anda mungkin hancur. Petik 2. Bibir Digital God berkedut. Kemudian, dia berlari keluar, memegang sepotong baju besi. Dia tampak seolah-olah dia khawatir tempat pengujiannya akan hancur jika Levi melemparkan pukulan. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada tempat pengujian dan penemuannya yang berharga. Di luar tempat pengujian, Dewa Digital telah menggantungkan armor di gletser yang jauh. Mari kita mulai. Mengumumkan Dewa Digital dengan penuh semangat. Tanpa ragu, Levi melemparkan pukulan ke armor itu. Ledakan, gletser kecil hancur berkeping-keping lagi. Dewa Digital dengan cepat berlari untuk melihat baju besi itu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan baju besi di tangannya dengan wajah penuh kegembiraan. Levi dan yang lainnya berkumpul dan memeriksanya dengan cermat. Mereka tercengang. Meskipun baju besi itu penuh dengan retakan, itu tetap utuh. Bab 3656 Perjalanan yang berbuah. Armor ini luar biasa, kata Levi dengan puas. Levi telah menggunakan hampir 50 hingga 60% dari kekuatannya. Dia terkejut bahwa baju besi itu bisa menahannya. Winona dan keduanya juga merasa tidak bisa dipercaya, karena mereka bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya pukulan Levi barusan. Dewa Digital, berapa banyak baju besi ini yang kamu miliki? Tanya Levi. Digital God tersenyum dan menjawab, sebanyak yang kamu mau. Besar, aku akan mengambil semuanya, kata Levi. Bibir Digital God berkedut mendengarnya. Armor itu baru saja ditemukan, dan semuanya telah diambil oleh Levi. Levi juga senang. Tingkat pertahanan semua orang di pangkalan akan meningkat secara signifikan dengan bantuan baju besi ini. Setelah itu, ia juga mengambil banyak senjata yang ditemukan oleh Dewa Digital. Meskipun senjata itu relatif tradisional, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada milik Yartran. Tentu saja, ini semua berkat garis lei super spiritual Elterton. Levi tidak hanya meningkatkan kultivasinya secara signifikan, tetapi dia juga kembali dengan banyak senjata dan peralatan baru. Hal-hal ini akan menjadi kartu truf barunya. Memikirkan hal itu, dia merasa sangat baik. Sementara itu, saat Tundra hendak kembali, Gloria menghentikan semua kegiatan ekspansi. Gloria tidak tahu seberapa kuat kekuatan dunia legendaris. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Batas atas Devourer telah dinaikkan melalui metamorfosis dengan Heavenly Thunder. Namun, tanpa garis lei super spiritual sebagai sumber energi, mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan hanya dengan melahap energi spiritual yang tersebar dan kekuatan beberapa petarung biasa. Itu juga mengapa Gloria menjadi sangat rendah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, Ordo Gerejawi selalu ingin memusnahkannya. Gloria merasa sangat tertekan.
Dia juga tahu bahwa ini sama sekali bukan solusi jangka panjang. Bukan karakternya untuk hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Setelah pertimbangan matang, Gloria diam-diam membentuk tim khusus. Tim ini, dipimpin oleh Bond Grandmaster, mencari sumber energi di seluruh dunia untuk ditelan Gloria. Adapun Silas, dia juga memiliki tugas penting. Dia memimpin tim prajurit Fatalis untuk menargetkan para pembudidaya nakal secara khusus. Gloria kemudian akan melahap semua kekuatan mereka setelah mereka dibawa kembali. Meskipun metode seperti itu tidak dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, Gloria tidak punya pilihan selain melahap sebanyak yang dia bisa, mengingat bahwa setiap sedikit membantu. Saya perlu menemukan garis lei spiritual. Gloria memikirkan garis lei super spiritual dari dua klan yang menyimpang. Di pangkalan, Phoenix dan yang lainnya sangat perlu melapor ke Levi karena terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Hilangnya Levi telah menimbulkan banyak spekulasi dari bawahannya. Selain itu, Ordo Glorian selalu mengawasi mereka. Banyak orang khawatir dengan situasi ini, mengingat mereka sekarang tidak memiliki pemimpin. Mereka sangat membutuhkan Levi untuk kembali memimpin di pangkalan. Namun, Phoenix dan yang lainnya mencari di seluruh pangkalan tetapi tidak berhasil. Bahkan Zoe dan Forlevia tidak tahu di mana Levi berada. Kenapa dia menghilang di saat seperti ini? Tepat, kami hampir tidak bisa menahan situasi sekarang. Petik 2. Tundra akan kembali. Aku takut dia akan mengincar kita. Lagi pula, hubungan bos dengan mereka tidak baik. Phoenix dan yang lainnya mengerutkan kening, merasa sedikit tidak berdaya tentang situasi saat ini. Floyd juga dengan cepat mengetahui tentang hilangnya Levi. Dia pikir yang terakhir sengaja bersembunyi darinya. Namun, dia kemudian menemukan bahwa tidak ada orang lain yang tahu keberadaan Levi. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Saat itu, perangkat komunikasinya bergetar. Ketika Floyd melihatnya, dia merasa semuanya begitu nyata. Floyd, apa yang kamu lakukan? Aku merindukanmu. Kata-kata Gloria membuat Floyd langsung meledak dalam euforia. Bab 3657 tidak puas dengan Levi. Meskipun ungkapan seperti itu biasa digunakan di antara pasangan, Gloria tidak pernah menjadi orang yang mengatakannya lebih dulu. Dengan demikian, Floyd berada di Cloud 9. Kerinduan yang dia rasakan untuknya meningkat, memenuhi hatinya. Dengan ketulusan yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, "Aku juga merindukanmu, Gloria. Sehari tanpa melihatmu seperti hari tanpa sinar matahari." Gloria meredam perasaan mual yang muncul di dalam dirinya karena mendengar pernyataan cintanya sebelum menjawab dengan enggan. Dia kemudian mengubah topik. "Ngomong-ngomong, apakah Tuan Asof memberitahu Tuan tentang situasinya? Persekutuan suci telah mulai mendesak tentang ini, tetapi dengan status saya saat ini, saya tidak berpikir saya bisa memasuki pangkalan." Petik 2. Dia berpura-pura tidak tahu. Jadi, kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Floyd sangat gembira, dan dia merasa marah sekali lagi karena diragukan oleh Phoenix dan yang lainnya. "Gloria, aku benar-benar minta maaf. Karena ketidakbergunaanku, Tuan Asof diambil oleh Silas lagi." Dia melanjutkan untuk memberitahu Gloria apa yang telah terjadi. Setelah selesai, Gloria bertanya dengan bingung, "Bagaimana mungkin? Kalian sangat dekat dengan pangkalan. Selain itu, dengan kemampuan guru, ini seharusnya tidak terjadi bahkan jika Silas kuat, atau jika Ordo Glorian mencoba menghalangi." Sebenarnya, inilah tepatnya mengapa Gloria mencari Floyd. Menurut laporan yang diberikan oleh prajurit Fatalis yang menyerang markas, mereka tidak melihat Levi mencoba mempertahankan tempat itu. Gloria bingung dengan itu, karena Sof adalah orang penting, dan Levi tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Floyd menghela nafas. "Tuan hilang." Gloria bertanya dengan tergesa-gesa. "Apa? Dia hilang? Kamu bercandakan. Rasa gatal Ordo Glorian untuk menyerang sekarang, jadi kemana guru bisa pergi?" Floyd menjawab tanpa daya, "Saya juga ingin mengetahuinya, tetapi guru memang hilang. Bahkan Zoe dan Evie tidak tahu kemana dia bisa pergi. Tuan Asof tidak akan dibawa pergi jika dia hadir, dan kecurigaan apapun terhadap Anda akan sepenuhnya dibersihkan." Berantakan sekali. Gloria menghibur, "Ya, sayang sekali namaku tidak dibersihkan lebih awal. Jika ya, aku bisa kembali ke markas bersamamu." Dia kemudian menambahkan, "Tapi ada apa dengan guru? Kenapa dia tidak memberitahumu kemana dia pergi? Bukankah Anda seharusnya menjadi muridnya yang paling berharga?"
Tuan Asof akan baik-baik saja jika Anda tahu di mana guru berada. Floyd, saya tidak mencoba untuk berbicara buruk tentang guru di sini, saya hanya berpikir bahwa... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Floyd memotongnya, kamu tidak perlu menjelaskan, Gloria. Aku tahu kau hanya merasa kesal padaku. Meskipun dia tidak menunjukkannya, ketidakpuasan yang dia rasakan terhadap Levi meningkat. Ini juga yang Gloria tuju. Dia percaya bahwa dengan memimpin Floyd secara perlahan, dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga cepat atau lambat. Dia kemudian berkata, ayo, jangan stres sendiri karena ini. Mungkin guru punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Sekarang setelah Tuan Asof ditangkap lagi, saya harus melanjutkan pencarian saya untuk Ordo Glorian. Semuanya akan baik-baik saja setelah Tuan Tundra kembali. Petik 2. Dengan tatapan tak berdaya, dia melanjutkan, setelah nama saya dibersihkan, saya ingin pergi ke markas dengan Anda untuk bertemu guru. Sayang sekali kami tidak tahu kemana dia pergi atau kapan dia akan kembali. Lagi pula, pangkalan hanya lebih aman dengan dia di sana. Petik 2. Floyd tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mendengar itu. Kau benar-benar akan kembali bersamaku, Gloria. Saya berharap hari itu segera datang, kalau begitu. Adapun guru, Anda akan menjadi orang pertama yang tahu ketika saya menemukan keberadaannya. Petik 2. Senyum tersungging di bibir Gloria saat itu. Setelah mengobrol sebentar lagi, dia mengakhiri panggilan, melakukan tindakan enggan sebelum dia melakukannya. Di altar Ordo Glorian di Corspit, Gloria menyipitkan matanya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Bab 3658 Comfort. Tidak ada yang tahu kemana Levi pergi, bahkan Zoe dan Evie pun tidak. Ini aneh, Gloria bergumam, apa yang sedang dilakukan Levi? Kenapa dia membuatnya tampak begitu misterius? Mungkinkah dia pergi ke suatu tempat untuk meningkatkan kemampuannya? Petik 2. Dia dengan cepat membuang pikiran itu. Dalam pikirannya, tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Yah, mungkin saja Evie mengungguliku karena dia memiliki tulang spiritual devourer, yang jauh lebih kuat dari tulang spiritual yang aku buat. Tapi Evie ada di base, dan menurut laporan Fatalis Warriors, kekuatannya tidak seseram yang kita bayangkan. Selain itu, bahkan jika dia memutuskan untuk menjadi seorang devourer, garis lay super spiritual di seluruh belahan dunia telah hilang. Tanpa pasokan energi, akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya bahkan jika dia memiliki tulang spiritual devourer. Tidak mungkin dia bisa mengejarku. Saat itu, pikiran lain terlintas di benak Gloria, dan dia mengejek dengan dingin sebelum bergumam pada dirinya sendiri, Levi mungkin memikirkan cara untuk menghentikanku. Karena mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, tindakan terbaik berikutnya adalah menghentikan saya dari melahap. Petik 2. Bahkan jika aku berhenti melahap, Levi bukanlah ancaman bagiku. Satu-satunya orang yang saya khawatirkan sekarang adalah Tundra, atau lebih tepatnya, para petarung kuat yang datang bersamanya. Hanya dengan mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka, saya dapat merencanakan langkah saya selanjutnya dengan lebih baik. Dilihat dari data yang saya miliki saat ini, dunia legendaris adalah tempat bernama Comfort. Seharusnya, ada banyak sekte di Comfort, tetapi tidak ada catatan substansial tentang kekuatan yang terkandung di tempat itu. Salah satu mata-mata yang saya tanam di Ordo Ecclesiastic menemukan bahwa ketika Tundra pertama kali memasuki Comfort, tingkat kultivasinya di bawah rata-rata. Pada saat itu, kekuatan Tundra dianggap unik di antara Ordo Gerejawi, dan dia jauh lebih kuat daripada Sof. Meskipun demikian, dia masih lebih lemah dari Silas. Karena itu masalahnya, itu pasti berarti bahwa saya harus memiliki setidaknya kekuatan tempur tingkat menengah untuk memasuki Comfort. Dengan pemikiran itu, kerinduan Gloria untuk Comfort meningkat. Sementara itu, Silas mendapat kabar bahwa ayahnya akan kembali dalam waktu 3 hari, dan dia sangat gembira. Sebelumnya, ketika waktu untuk kembalinya Tundra telah ditentukan, anggota Ordo Glorian sudah mulai panik. Silas pun merasa tertekan karenanya. Bagaimanapun, dia sangat terlibat dalam pembantaian faksi-faksi utama Ordo Gerejawi. Dia tahu bahwa dia akan menjadi target Tundra saat yang terakhir kembali. Karena itu, dia akan selalu menjaga kewaspadaannya setiap kali dia keluar melakukan misi. Silas terkekeh. Sepertinya aku akhirnya bisa mengatasi semuanya dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, ayahnya, Wade Green,
telah mengirim banyak pesan penting. Di antaranya adalah penjelasan singkat tentang situasinya saat ini dan situasi di Kenfort. Ternyata, Wade telah bergabung dengan sekte jahat di Kenfort yang dikenal sebagai Sekte Void. Sekte yang berspesialisasi dalam mengolah ilmu pedang, dan kekuatan gabungannya dikatakan jauh lebih kuat daripada Sekte Blueski tempat Tundra berada. Dikatakan demikian, apa yang tidak dimiliki Sekte Void adalah pedang yang kuat. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan pembangkit tenaga listrik teratas sekte, status Sekte Void akan meningkat di dalam Kenfort. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sekte yang mengembangkan ilmu pedang, senjata yang kuat akan sangat penting dalam membuat kekuatan tempur petarung top mereka meningkat dengan pesat. Karena itu, kurangnya pedang yang kuat selalu menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh Sekte Void. Anggota sekte juga telah mencari pedang yang kuat di mana-mana dengan harapan mereka bisa naik menjadi anggota teratas sekte tersebut. Pada saat itu, Sekte Void dianggap sebagai sekte tingkat menengah di Kenfort. Meski begitu, Wade tidak dapat bertemu dengan anggota sekte tingkat tinggi karena tingkat kekuatannya. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Wade mendapatkan posisi tertentu di Sekte Void. Karena itu, dia akan ditemani oleh beberapa petarung top sekte itu sekembalinya. Terlepas dari itu, apa yang dikatakan Wade pada Silas selanjutnya membuat Silas merinding. Bab 3659 Kamu adalah Floyd yang tidak berpengharapan. Wade berkata, pejuang yang akan dibawa oleh Guru Tundra akan lebih unggul daripada yang akan saya bawa. Mendengar itu, Silas merasa suasana hatinya berubah murung. Jadi, yang ingin dia katakan adalah bahwa ini akan menjadi pertarungan antara petarung top Kenfort. Mereka adalah satu-satunya yang dapat menentukan hasil dari pertempuran yang akan datang. Wade melanjutkan, karena itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, karena orang-orang yang akan menemaniku semuanya adalah paladin dari Sekte Void. Meskipun kekuatan mereka mungkin pucat dibandingkan dengan para paladin teratas dari sekte tersebut, mereka masih jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika mereka tidak bisa menang melawan petarung Master Tundra, saya rasa mereka akan seimbang. Silas merasa lebih tenang setelah mendengar itu. Melalui percakapannya dengan Wade, ia dapat mempelajari lebih banyak informasi. Sebagai permulaan, dia mengetahui bahwa dengan status ayahnya saat ini, dia masih tidak bisa mendekati paladin teratas dari Sekte Void. Bagaimanapun, sudah merupakan keajaiban bahwa Wade bisa membawa pulang beberapa paladin tingkat rata-rata bersamanya. Silas juga menyadari bahwa Kenfort lebih menekankan pada pemanfaatan elemen dan budidaya kekuatan alam. Kegembiraan mengalir di nadi Silas ketika dia bertanya, "Ayah, apakah itu berarti akan menguntungkan untuk melahap kekuatan yang terkandung dalam elemen?" Wade menjawab, "Benar. Selain itu, ada banyak energi spiritual dan energi unsur di Kenfort. Jika Anda dapat melahap energi itu untuk penggunaan Anda sendiri, Anda pasti akan mendapatkan tempat di Sekte Void." Silas sangat senang mendengarnya. Itu keren. Dia kemudian memberi tahu ayahnya tentang teknik kultivasinya. Wade tertegun sejenak sebelum dia menjawab, "Saya tidak menyangka Anda akan mengalami hal seperti itu. Jika Gloria itu cukup kuat, aku tidak keberatan mempertimbangkan untuk bergabung dengannya." Dia kemudian menambahkan, "Mari kita tunggu sampai saya dapat membuat beberapa pengamatan saya sendiri sebelum kita membuat keputusan." Silas berpikir ayahnya terlalu khawatir. Gloria wanita yang cakap. Aku yakin kita bisa mengubah gelombang pertempuran menjadi menguntungkan kita jika kita bergabung dengannya. Setelah itu, duo ayah dan anak itu mengobrol lebih lama sebelum mengakhiri panggilan. Sama seperti Gloria, kerinduan yang dirasakan Silas terhadap Kenfort semakin meningkat. Dia memutuskan bahwa jika dia bisa hidup melalui pertempuran yang akan datang, dia akan pergi ke Kenfort bersama ayahnya. Siapa tahu, saya mungkin bisa membuat nama untuk diri saya sendiri dengan teknik melahap yang ekstrim. Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuat Silas bersemangat. Sementara itu, di pangkalan, Phoenix dan yang lainnya dapat menemukan beberapa petunjuk setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menemukan bahwa Sonja dan dua orang lain yang bersamanya benar-benar hilang di dekat pangkalan. Belum lagi orang yang menjaga perimeter pangkalan hari itu adalah Floyd. Selain itu, Asof juga dibawa pergi di bawah hidung Floyd belum lama ini. Saya yakin Floyd ada hubungannya dengan ini. Untuk mencegah siapapun mengetahuinya, dia pasti telah mengganti beberapa personel. Petik 2. Selain itu,
Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Floyd dan Sonja terlibat konflik verbal yang panas sebelumnya dan hampir memulai perkelahian fisik. Mereka mungkin berdebat tentang sesuatu yang berhubungan dengan Gloria. Kelompok itu memberikan pandangan mereka. Jelas mereka semua mencurigai Floyd. Kirin berkata dengan dingin, kita harus menghadapinya tentang ini. Kami akan melakukan semua yang diperlukan untuk memaksa kebenaran keluar darinya. Dengan itu, Phoenix dan yang lainnya bergabung dengan Bruno untuk mencari Floyd. Tak lama, mereka menemukannya berkultivasi di bidang pelatihan pangkalan. Ketika Floyd melihat sekelompok orang yang marah menuju ke arahnya, dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak mencarinya untuk mengobrol dengan ramah. Desir, kelompok itu segera mengepung Floyd. Floyd, apakah kamu berhubungan dengan Gloria akhir-akhir ini? Atau mungkin, apakah kamu bertemu dengannya? Floyd, kapan kamu bisa berhenti menjadi pionnya? Kapan Anda akan melihat warna aslinya dan menerima bahwa Gloria adalah kepala Ordo Glorian? Nada yang digunakan Phoenix dan yang lainnya ketika mereka berbicara dengannya sangat serius. Seolah-olah mereka menginterogasinya alih-alih mengajukan pertanyaan kepadanya. Ekspresi Floyd berubah muram, dan matanya berkilat dingin. Dia meraung, apakah kamu sudah selesai? Haruskah kamu memaksa tanganku? Dia hanya berjarak sejengkal dari meniup atasannya. Bruno berkata dengan sungguh-sungguh, Floyd, kamu benar-benar putus asa. Bab 3660 Pengkhianat. Kamu tidak berhak mencampuri urusanku. Sekarang pergi dari pandanganku. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Floyd sudah menghilang. Azure Dragon berseru, Bruno, awas. Setelah pertemuan dekat yang tak terhitung jumlahnya dengan kematian, dia bisa merasakan niat membunuh yang menggelinding dari Floyd. Untungnya, tingkat kultivasi Bruno cukup tinggi sehingga nalurinya bereaksi tepat waktu, membuatnya menghindar ke samping. Bam! Sayangnya, Floyd lebih cepat, dan dia bisa mendaratkan pukulan di bahu Bruno. Retakan! Suara patah tulang terdengar, dan Bruno terlempar ke belakang. Floyd memandangnya dengan jijik dan meludah, saya tidak percaya Anda memiliki keberanian untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan ketika Anda jauh lebih lemah dari saya. Dia kemudian berbalik untuk melihat yang lain. Dan kalian telah menyalahkan saya dan Gloria tanpa bukti. Yah, aku sudah cukup. Saya akan menyelesaikan skor dengan Anda semua hari ini. Jadi datanglah padaku. Matanya berubah merah, dan dia memancarkan aura jahat. Azure Dragon dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan itu. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah fakta bahwa Floyd telah mengangkat tangannya melawan Bruno. Kemarahan sudah mendidih dalam diri Kirin ketika mereka menghadapi Floyd sebelumnya. Sekarang setelah yang terakhir menyerang Bruno, kemarahan Kirin meletus. Sepertinya kamu benar-benar kehilangan akal. Phoenix, ayo buru dia bersama dan lihat apakah kita bisa mengalahkannya dengan akal sehat. Floyd juga telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, karena dia terus merasa seolah-olah semua orang bertindak melawannya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo! Seolah-olah bendungan telah meledak di dalam dirinya saat dia mengeluarkan emosinya yang mengamuk. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya ketika dia menggeram, karena kamu tidak datang kepadaku, aku akan pergi kepadamu. Saat dia berbicara, dia menghilang dari pandangan semua orang lagi. Detik berikutnya, Floyd muncul di belakang Phoenix sebelum mengarahkan serangan telapak tangan ke punggungnya. Phoenix tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat kritis itu, sesosok tubuh melompat dan menyambut serangan Floyd dengan kepalan tangan. Bam! Kedua serangan itu bertabrakan, dan gelombang kejut besar terbentuk sebelum menyebar. Floyd harus mundur beberapa langkah. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia melihat seseorang berdiri di depannya. Orang itu tidak lain adalah Forlevia. Dia berkata dengan sangat serius, apa yang kamu lakukan, Floyd? Mengapa kalian semua tidak bisa berbicara dengan baik seperti orang sipil? Haruskah kamu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semuanya? Floyd tercengang. Ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi dia masih menahan keinginan untuk terus bertarung pada akhirnya. Namun, untuk sesaat, pikiran untuk melahap energi Forlevia menggenang di dalam dirinya lagi. Faktanya, dorongan untuk melakukannya lebih kuat kali ini, membuat Floyd ketakutan. Dia kemudian berkata, jika mereka tidak memaksa tangan saya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Dia menunjuk Phoenix dan yang lainnya.
Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika kamu bisa menemukan beberapa bukti konklusif, aku akan lebih dari bersedia untuk menawarkan hidupku sebagai caraku untuk meminta maaf. Tetapi jika Anda terus menuduh saya tanpa bukti, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya karena melihat Anda sebagai musuh saya, bukan teman saya. Petik 2. Pada saat itu, Floyd tidak lagi ingin mengalah. Dia ingin menyelesaikan skor sekali dan untuk semua. Mendengar pernyataannya, Forlevia sedikit banyak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia menghibur, "Tenang, Floyd. Biarkan saya berbicara dengan Azure Dragon dan yang lainnya tentang ini." Petik 2. Floyd menjawab, "Baiklah, aku akan membiarkan masalah ini pergi hari ini demi kamu, Evie." Dia kemudian berbalik ke yang lain dan memperingatkan, "Kalian semua sebaiknya hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Semua orang bertukar pandang ketika mereka menatap sosok Floyd yang pergi. Dialah yang seharusnya menjaga dirinya sendiri, namun, dia menyuruh kita untuk berhati-hati. Apa lelucon? Phoenix mendekati Forlevia dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Evie, saya pikir reaksi Floyd terlalu ekstrim sebelumnya. Aku punya alasan untuk percaya bahwa dialah yang membocorkan keberadaan Tuan Asof, Sonja, dan dua lainnya ke Gloria." Setelah meminum obat mujarab, Bruno akhirnya bisa berdiri. Meskipun demikian, kemarahan yang dia rasakan terhadap Floyd masih menyala seterang biasanya. Dia mendengus, "Aku bisa merasakan niat membunuh yang menggelinding dari Floyd sekarang." Untuk sesaat, saya benar-benar berpikir dia kehilangan dirinya sendiri. Ekspresi Forlevia berubah muram, karena dia juga merasakan hal yang sama. Bersambung.